Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu PT Konstruksi Indonesia Mandiri, yang beranggotakan Kak Syauki, Irham, Nabila, saya sendiri, Gani, Danang, dan juga Widya, ingin mempresentasikan terkait simulasi dari proses bisnis yang kami lakukan pada perusahaan kami. Berikut merupakan skenario yang akan kami simulasikan, yaitu PT Surya Kencana Sejati selaku klien kita ya, sedang memerlukan jasa konstruksi untuk kantornya, sehingga perusahaan mencari jasa konstruksi melalui website dan menemukan website milik PT Konstruksi Indonesia Mandiri yang dibuat oleh Gani Website. PT Surya Kencana Sejati kemudian menghubungi PT Konstruksi Indonesia Mandiri yang bergerak di bidang manajemen konstruksi tersebut. Sebelum memulai proses bisnisnya, Irham Accounting memasukkan opening balance terlebih dahulu ke dalam Odoo. Selanjutnya, PT Surya Kencana Sejati berencana membuat ruang meeting baru yang kemudian didiskusikan dengan PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Setelah melakukan pertimbangan, Aoki Sales selaku bagian sales dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri membuat quotation sebagai surat penawaran kepada PT Surya Kencana Sejati. Kemudian, PT Surya Kencana Sejati menyetujui quotation tersebut, sehingga Aoki Sales membuat sales order sebagai kontrak perjanjian kedua perusahaan. Setelah itu, Widya Operasional selaku bagian operasional memverifikasi sales order tersebut, membuat schedule project, dan memeriksa ketersediaan equipment. Lalu, bagian operasional membutuhkan pembelian equipment, sehingga bagian operasional menghubungi Nabila Purchase untuk melakukan RFQ atau Request for Quotation dan Purchase Order. Nabila Purchase kemudian menghubungi vendor untuk melakukan pembelian equipment yaitu wheelbarrow. Irham Accounting kemudian membuat account baru untuk peralatan konstruksi. Setelah membuat account baru, Irham Accounting kemudian membuat aset untuk wheelbarrow yang telah dibeli sebelumnya. Selanjutnya, di sisi lain, vendor yang akan mengirim barang yang dibeli tersebut ke bagian inventory yang ditangani oleh Danang Inventory. Setelah barang dinyatakan diterima oleh Danang Inventory dan sumber daya yang diperlukan telah tersedia, pelaksanaan jasa konstruksi pada PT Surya Kencana Sejati dapat dilaksanakan. Pada waktu yang bersamaan, Nabila Purchase membuat draft vendor bill yang akan ditindaklanjuti oleh Irham Accounting selaku bagian dari accounting. Kemudian Irham Accounting membuat vendor bill dan melakukan pembayarannya. Setelah pembayaran selesai, Irham Accounting mencatat pembayaran tersebut ke dalam journal entry. Di sisi lain, proses konstruksi untuk PT Surya Kencana Sejati berlangsung dengan lancar. Setelah proses konstruksi selesai, Aoki Sales membuat draft customer invoice untuk ditindaklanjuti oleh Irham Accounting. Irham Accounting sendiri kemudian membuat customer invoice dan mengagihkan pembayaran customer invoice ke PT Surya Kencana Sejati. PT Surya Kencana Sejati melakukan pembayaran atas jasa dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri tanpa dicicil. Setelah mendapatkan pembayaran dan jasa konstruksi, Irham Accounting memvalidasi pembayaran tersebut lalu mencatat pembayaran tersebut ke dalam journal entry. Seluruh proses konstruksi telah selesai. Irham Accounting dapat membuat laporan keuangan. Dengan demikian, proses bisnis antara PT Surya Kencana Sejati dan PT Konstruksi Indonesia Mandiri telah selesai. Begitulah untuk skenario yang akan kami simulasikan. Saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat menginstall Odoo dalam sebuah VPS atau mungkin dalam konteks Google Cloud Platform sebuah virtual machine. Di sini saya memakai Google Cloud Platform atau kita bisa sebut GCP. Di sini kita akan membuat sebuah VM virtual machine untuk housing si Odoo yang Odoo 17 kita. Yang pertama, kalian harus punya dulu akunnya, akun Google, udah registrasi. Mungkin kalian bisa pakai free $300 untuk akun baru. Atau kalau untuk saya sudah ada untuk setup billing-billingnya. Jadi saya akan tidak membahas untuk bagian billing ya. Pertama, kita sudah masuk ke homepage konsol cloud Google-nya. Di sini saya untuk personal project. Nah, di sini di kiri atas ada hamburger icon, navigation menu, kita disebut navigation menu. Lalu kita turun ke bawah untuk ke bagian compute engine. Jangan langsung klik, kita bisa lihat di sini ada banyak pilihan. Nah, yang kita klik adalah VM instances. Nah, di sini saya sebenarnya sudah ada suatu VM yang akan dipakai untuk UAS ini, tapi kita akan mencoba bagaimana kita mencoba membuat yang baru. Oke. Jadi yang pertama kita klik create instance.
Nah, di sini kita beri nama ya. Kita coba UAS ERP2. Ini sebagai contoh aja. Untuk region, Nara tentukan kebutuhan. Tapi pastikan itu udah tepat ya, karena ini permanen. Jadi kalian kalau ingin pindah, ya bikin baru lagi VM-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk konfigurasi sebenarnya banyak ya di sini. Biasanya yang kita biasa pakai untuk low cost, untuk day-to-day commuting, itu kita biasanya pakai E2. Tapi tergantung lagi kebutuhan, mungkin kalian butuh yang powernya lebih powerful, itu sebenarnya banyak ya. Tapi kita akan mengambil di E2. Nah, di sini kita bisa melihat untuk preset atau custom, tapi jangan custom ya, karena saya coba custom ternyata bisa lebih mahal harganya. Kita pakai saja preset dulu ya. Untuk preset, untuk ini saya sebenarnya memakai yang i2 Micro. Jadi kita bisa lihat nanti di sini tuh harganya lebih murah dibandingkan dengan kalau tadi yang medium. Walaupun memang memori hanya 1 GB. Jadi pastikan ini kalau Anda butuhnya gede, pastiin yang gede. Untuk policy kita ikutin standar saja, ini nggak usah diapa-apain. Display ini nggak usah diapa-apain. Nah, untuk di boot disk, ini harus kita pastikan benar. Jadi kita klik dulu change. Nah, untuk Odoo sendiri, yang saya lihat ada beberapa pilihan selain Windows dan lain-lain. Untuk Linux base atau Unix base, kita untuk Odoo dia ada di Debian dan di Ubuntu. Saya sendiri memakai Ubuntu. Nah, ini Ubuntu biasa aja ya, Pro yang nggak usah. Lalu untuk versi, nah untuk Odoo 17 dia memakai Python 3.10x. Nah, masalahnya secara default Ubuntu untuk versi 20 dia hanya sampai di 3.8. Anda bisa aja install lagi Python yang lebih baru, tapi otak-atiknya agak lebih ribet. Jadi kita langsung saja ke Ubuntu yang versi 22. Dia secara default sudah memakai 3.10. Maaf, ini ya pastiin saja ya untuk yang jangan ya. Ini hati-hati ya, dilihat ya, ada ARM64, ada yang x86. Ini biasanya yang kita bisa pakai. Mungkin kalau arsitekturnya Anda bisa memakai ARM64 silakan, tapi saya akan pakai yang Ubuntu 22 ini. Untuk ini kita nggak perlu yang ribet-ribet, pakai balance persistent disk. Size-nya kita sebenarnya 10 cukup, tapi biasanya saya setup aja 20 GB. Ini untuk biasa ya. Oke, kita select. Lanjut, untuk di sini kita tidak ada yang buat, tapi pastikan di sini firewall, HTTP naikin. Nah, ini boleh pasang atau enggak, silakan. Untuk networking sebenarnya tidak ada yang lebih ribet ya. Jadi kalau sudah nih, udah pastikan namanya sama ini. Jadi ingat ya, ini karena tadi naik, jadi harganya juga naik. Jadi pastikan memang butuh sesuai kebutuhan. Kalau sudah, kita klik create. Di sini Nara sudah balik ke VM instances. Sambil kita nunggu, kita akan coba untuk setup firewall tambahan. Jadi nanti itu sebenarnya akan ada port khusus kan. Odoo itu kan nanti secara default portnya di 8069. Nah, kita sebelum itu harus set dulu firewall ya. Kita bisa klik navigation menu ke VPC network. Lalu di sini ada kita klik firewall. Dari saya sendiri sebenarnya sudah pasang karena sudah ada instance VM yang sudah memakai Odoo. Tapi kita bisa di sini saya sudah membuat yang baru. Nih, Odoo. Kita Nara kalau mau kita coba bisa delete nggak ya? Ya, kita bisa klik. Let's say kita klik edit ya. Di sini pastikan namanya Nara nama bebas ya. Boleh Odoo, boleh apa-apanya. Untuk priority bebas. Anda bisa compare jika Anda ini baru, ini biarin saja. Nah, yang pertama Anda harus lakukan adalah pastikan untuk IPv4 range-nya ini. Untuk ini biar bisa semua masuk ya. Kecuali Anda ada IP spesifik yang sebagai kayak whitelist-nya gitu tuh. Nah, itu tentukan. Nah, ini kita hanya membuka untuk port 8069 ya. Untuk yang Odoo kecuali Anda bisa diganti. Nah, di sini bagian protokol endpoint jangan allow all, kita klik
specified protocols and port, lalu pastikan di TCP kita di 8069. Jadi pakai TCP ya untuk Odoo ya. Kalau sudah, bisa diklik save. Jadi tapi karena saya sudah pakai, kita klik cancel aja. Dan itu pasti berarti firewall sudah ada ya. Jadi ya. Ingress apply to all. Pastikan ingress dan apply to all. Dan ya, kita akan balik lagi ke VM instances. Berarti ke Compute Engine, lalu ke Virtual Machine Instances. Harusnya udah ada nih ya. Ya, ini sebenarnya udah ada. Anda bisa coba langsung ke sini, tapi biasa kita harus install dulu nih untuk Odoo-nya. Bisa mungkin pakai lewat OpenSSH atau kita klik aja nih. Di sini ada lebih gampang. Kita klik SSH, lalu dia akan buka window baru untuk SSH ke VM tersebut. Dan ini bawaannya Google, jadi kayak kalau mau upload file, download file lebih cepat lah, lebih gampang. Ya, di sini Anda bisa lihat ada harus klik authorize. Lalu kita klik untuk authorize, pastikan akun Google-nya sama. Ini karena saya cuma satu di sini, dia pasti udah benar. Nah, kita sudah bisa melihat, kita udah masuk nih ya ke dalam virtual machine si Ubuntu ini yang tadi kita sudah bikin, UAS ERP2. Setelah itu kita ke halaman untuk bagian tentang instalasi Odoo ya. Di sini ada odoo.com documentation untuk versi 17. Pastikan cari ini ya, di sini. Odoo documentation 17.0 administration on premise ya. Ini jatuhnya on premise. Lalu ke bagian packages. Di sini kita harus preparasi untuk adanya PostgreSQL. Jadi ini untuk database ya. Pastikan kita klik di bagian Debian atau Ubuntu, lalu kita copy di sini. Kita copy, balik ke sini untuk ya kita instalasi si Postgre-nya ya. Kita akan tunggu sampai selesai. Ya, di sini sudah lihat Postgre berhasil diinstal. Nah, selanjutnya adalah kita harus download si repositorinya dulu nih ya. Dari Odoo-nya. Sebenarnya kalian bisa aja langsung copy ini semua, tapi saya biasanya lebih aman. Kita copy satu-satu. Lalu kita paste. Oke, udah aman. Lalu kita lanjut. Ini untuk mastiin datanya sudah ada ya. Oke, sudah sign. Berarti sudah benar. Lalu selanjutnya kita adalah untuk si instalasi Odoo-nya. Kita paste. Lalu kita install. Ya, di sini dia ada berhasil di-download dulu ya tadi ya, nggak langsung install. Kita di sini langsung continue. Data kita, si Odoo ini langsung memakai 1 GB lebih. Jadi pastikan tadi storage-nya cukup ya. Ya, di sini sudah terlihat bahwa Odoo berhasil diinstal ya di sini. Di sini Nara kalau misalkan mau distribution package juga bisa. Tapi Nara kita bisa langsung coba aja ya untuk connect. Nah, tadi secara normal kita harus pakai si port 8069. Jadi ini kita copy dulu ya. Kita coba buka di sini. Jangan lupa dikasih port dari titik 2 8069. Kita tunggu. Ya. Nah, di sini sudah berhasil untuk instalasi si Odoo-nya ya. Jadi selanjutnya Anda bisa buat untuk database dan instalasi Odoo dan lain-lainnya. Tapi pastikan tadi untuk instalasi VPS atau VM dalam kasus ini untuk RAM dan storage-nya sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau coba-coba mungkin 1 GB cukup ya. Storage mungkin agak gedean, takutnya tadi Odoo sendiri kan udah 1 GB. Ya, selanjutnya saya akan membahas sebenarnya bagaimana kita untuk instalasi custom modul, jadi atau extra modul ya dalam konteks ini. Ini saya sebenarnya berada di VM yang saya sedang pakai, yang UAS ERP, bukan yang UAS ERP2. Jadi yang pertama, Anda harus pastikan lokasinya sudah benar ya. Di lokasi instalasi si Odoo-nya. Kalau Anda mengikuti saya, di sini untuk lokasi ya, user lib python 3 distribution package, Odoo, dan errons. Nah, jika Anda menggunakan GCP, Anda bisa klik upload file, bisa di choose file, dan ya file-file yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Nah, secara default, dia akan
berada di secara default, bahkan ada di home-nya ya. Nah, ini Anda bisa lihat ini adalah file-file yang sudah ada ya, ada di upload. Ini customize modul. Jangan lupa untuk di unzip. Caranya adalah unzip, terus ketik lagi nama zip filenya -d, ini untuk menentukan destinasi untuk folder ya. Terus kita bikin, let's say namanya tadi ini account. Ini tapi saya udah lakuin, jadi nggak usah lagi. Lalu kita sebenarnya tadi let's say ya, kita udah unzip. Kita coba masuk ke si inventory ya. Ini tadi inventory ini custom module inventory. Di sini Anda bisa lihat, oh sorry, mungkin nggak di inventory. Oh iya, maaf. Di sini sebenarnya sudah dipindahin semua ya. Ini sebaiknya kita unzip saja satu yang baru. Lalu kita coba unzip si inventory stock. Untuk destinasi kita pilih ke inventory tadi. Nah, ini berhasil di unzip semuanya. Lalu kita coba ke lokasi folder si inventory. Yang Anda bisa lihat sudah ada satu folder yang berhasil di unzip tadi. Nah, tadi Anda sudah menempatkan lokasinya ya di sini. Anda bisa kita copy. Harusnya sudah bisa. Ya, itu udah benar. Nah, caranya adalah kita bisa aja balik ke home tadi. Kita klik sudo mv to move. Lalu kita pilih lokasinya, inventory, dan si tadi kita pingin pindahin foldernya, lalu spasi lokasinya. Nah, ini nanti tinggal enter, dan modul add-on tadi, modul ekstra itu bisa berhasil di install. Nanti jangan lupa untuk restart ya. Untuk service ya, Anda bisa restart. Ini adalah cara untuk restart si Odoo service-nya lagi. Jadi kalau di Windows, Anda bisa ke bagian running program, selalu bisa di restart untuk running service, lalu diklik restart. Nah, ini sama, tapi kita tiri lewat CLI aja kalau di Linux Ubuntu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat website dari perusahaan konstruksi Indonesia Mandiri ya. Sebelumnya untuk website itu sendiri kita dapat mengisi tujuannya itu untuk supaya nge-inform informasi ya untuk para calon klien ataupun pihak-pihak eksternal yang ingin tahu produk, layanan ataupun kontak kita. Kita di sini tentunya perlu mengaktifkan modul website ya. Dapat kita tekan tombol activate. Lalu kita tunggu sebentar. Oke, di sini untuk modulnya sudah diaktifasi ya. Seharusnya kita akan ditujukan ke landing page-nya. Di sini ada landing page dari pembuatan website Odoo ya. Di sini kita dapat mengikuti beberapa langkah untuk membuat website seperti template yang telah disediakan oleh Odoo. Kita cukup mengikuti 4 langkah ke depan ya untuk membuat template websitenya. Dengan pertama menekan let's do it. Terus kita pilih untuk apa sih yang pengen kita lakukan untuk website itu. Di sini saya memilih untuk membuat sebuah bisnis website ya, karena kita ingin membuat sebuah website perusahaan yang bisa ngenalin perusahaan kita ke orang-orang lain. Terus kita di sini juga pilih untuk perusahaan bisnisnya tuh business construction company ya, karena perusahaan kita ini bergerak di bidang konstruksi dan juga main objektifnya itu untuk inform customer, karena kita sebagai penyebar diseminasi informasi ke pihak-pihak eksternal yang belum tahu sama perusahaan kita gitu. Jadi kita pilih yang inform customers. Kita klik. Selanjutnya kita dapat memilih tema warna ya untuk website kita. Di sini kita bisa milih dari palet ataupun dari logo ya. Tapi kali ini saya pilih dari logo karena saya sudah menyiapkan untuk logonya. Kita upload. Kita pilih dulu logonya sebentar, diupload, selesai.
lalu akan terdetek warnanya, langsung klik let's go. Nah, untuk halaman berikutnya kita dapat memilih halaman ataupun fitur yang ingin kita ada di website kita. Di sini kita menggunakan beberapa halaman atau fitur utama ya sebagai hal yang esensial, yaitu about us, terus ada news untuk blogging. About us itu untuk company profile kita ya tentunya. News itu untuk blogging, ada blog ataupun berita ataupun apapun. Terus untuk events juga untuk mengadakan seperti ada acara, pameran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang kita, bidang konstruksi. Dan yang terakhir itu ada untuk forum, di mana kita dapat melihat kayak saling tanya jawab gitu ya antar internal perusahaan maupun ke eksternal perusahaan. Lalu kita dapat build my website ya. Lalu kita dapat memilih temanya. Di sini disediakan 3 tampilan tema ya dari Odoo. Ada yang kiri, kanan dan juga yang tengah. Namun di sini saya akan memilih untuk tema yang tengah ya sebagai template dari website kita. Tidak yang kiri dan yang kanan. Lalu kita tunggu beberapa saat karena untuk proses pembuatan website ini tergantung dengan jumlah page ataupun fitur yang kita pilih. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak juga waktu yang diperlukan untuk membuild websitenya. Di sini kita cukup menunggu beberapa saat ya. Oke, sebentar lagi. Oke, di sini merupakan tampilan awal dari websitenya. Kita dapat lihat udah ada halaman-halaman ataupun fitur yang telah kita tentukan sebelumnya ya, kayak ada home, ini home-nya juga kita lihat sampai bawah ini udah lengkap ya, tinggal bisa kita edit-edit aja. Ada header sama footernya sudah lengkap. Terus juga untuk page ataupun fitur yang lain ada kayak about us, news, events, dan juga kita tuh bisa halaman masing-masing itu sebenarnya udah dibuat template-nya ya. Jadi kita tinggal mengedit saja sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk dapat dilihat juga bahwa kita dapat mengedit dengan menekan button edit di pojok kanan atas. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat menyelesaikan desain ataupun dari websitenya sehingga tampilannya menjadi sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan website yang telah selesai diubah-ubah ya, udah kita edit semuanya ya. Di sini juga udah lihat publish, ada logonya, ada nama, tagline, learn more itu untuk lanjut ke about us, ke redirect langsung ke about us ya. Terus kita lihat ada tampilan home-nya, kayak ada misalnya kayak foto-foto untuk portofolionya, terus juga ada kayak pencapaiannya, ada 4 service bla bla bla, terus juga ada ya kayak kata-kata gitu, terus kayak ada galeri foto kayak misalnya bangunan yang telah kita bantu untuk konstruksi, ada kayak pencapaian lagi ya kayak udah 436 satisfied client, get in touch itu berhubungan dengan contact us, terus juga ada footer yang berisi informasi mengenai lokasi, email, nomor telepon dan juga sosial media. Lalu kita dapat ke events ya. Di sini tampilan tuh ada 2 ya saya telah buat ya. Yang pertama itu events yang udah terpublish, jadinya bisa dilihat oleh orang eksternal, dan juga event yang belum terpublish. Lalu kita dapat klik publish supaya bisa eksternal. Di sini dapat register, terus ada tanggalnya kapan, terus bisa tambahin ke kalender, terus kita bisa direction arah juga ke maps dan juga organizer dan yang lain-lain ya. Kita balik ke events, dapat lihat sudah tidak ada tulisan unpublished lagi di sini ya. Berikutnya kita masuk ke blogs. Di sini saya sudah membuat 3 blogs ya untuk terkait dengan konstruksi. Di sini juga dapat lihat udah publish untuk blogsnya sehingga dapat dilihat oleh orang-orang eksternal ya dari perusahaan. Oke, untuk blogs sedemikian. Lalu kita bisa ke about us ya. About us ini berisi tentang company profile ya, ada kayak pengertian dari perusahaan, introduction, ada goals dari perusahaan sendiri, lalu juga ada visi, lalu juga ada misi dari perusahaan, lalu juga ada organisasi, struktur organisasi ya. Di sini dapat dilihat dari BOD sampai ke bawah-bawah yang lebih detail ya. Sebagai berikut, lalu ada juga working license kayak business license-nya dan juga tax license sebagai berikut. Lalu yang terakhir tuh adalah forum. Forum ini kita bisa melihat berbagai kayak
community ya yang pengen nanya ataupun sebagaimana mungkin dengan bisa ngisi title, description, text gitu ya. Nanti tinggal di save. Tapi kali ini kita langsung discard saja karena kita ini. Baik, di sini saya akan menunjukkan proses pembuatan chart of account untuk dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Nah, chart of account dapat dibentuk pada model accounting. Nah, kemudian kita ke configuration ya. Kemudian di sini ada menu chart of account. Nah, di sini kami telah melakukan import terhadap chart of account kami. Ya, caranya bagaimana? Tinggal klik here, kemudian import, kemudian upload file sesuai chart of account-nya. Tapi kalau misalnya ingin dibuat secara manual, dapat mengklik new, kemudian sesuaikan dengan kode account-nya, nama account-nya, dan juga tipe account-nya. Nah, di sini ya dapat dilihat di sini adalah chart of account yang telah kami buat dan kami import melalui Excel di sini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk proses memasukkan opening balance ke dalam Odoo. Nah, sesuai dengan skenario, opening balance merupakan ini ya, dari periode accounting sebelumnya ingin masukkan ke dalam sistem Odoo. Nah, cara memasukkannya itu kita menggunakan modul accounting ya. Di sini saya juga sudah login sebagai accounting di sini, makanya hanya bisa dilihat untuk accounting saja. Di modul accounting, kemudian kita ke bagian ini ya, menu bar accounting, kemudian journal entries. Nah, kemudian kalau ingin datanya itu merupakan bentuknya Excel dan bisa diimpor, tinggal klik gear di sini, kemudian import records, kemudian pilih filenya, kemudian lanjutkan untuk import. Atau misalnya ingin memasukkan dengan jurnal entries secara manual, bisa dengan klik jurnal entries, kemudian masukkan akun-akun yang terlibat pada opening balance. Nah, di sini saya telah mengimportnya ya, di sini dapat lihat saya telah mengimportnya, saya sudah dalam bentuk draft untuk opening balance. Dan pastikan untuk debit dan kredit itu jumlahnya sama. Jika sudah sama, berarti kita dapat melakukan post dari jurnal entry ini atau opening balance ini ke dalam Odoo dengan cara menekan tombol post. Nah, di sini ketika kita kembali ke bagian halaman jurnal entry ya, di sini berarti opening balance sudah masuk ke dalam sistem Odoo. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan berada di bagian sales. Tadi kita sudah dikontak oleh calon customer. Nah, mereka sudah ada request, saatnya kita buat quotation untuk dikirim kepada customernya itu. Jadi saya sudah di akun salesnya, Aoki Sales. Lalu kita akan membuat quotation baru. Nah, sesuai skenario, kita akan memberi untuk customernya itu PT Surang Kencana Sejati. Ini data-data sudah terisi dengan benar. Lalu pastikan juga payment termnya untuk immediate payment. Ini sesuai skenario saja. Untuk produk kita akan menjual yang namanya jasa konstruksi. Ini ada konstruksi, ada konstruksi. Kita pilih untuk konstruksi, akan masuk sesuai dengan tax amount-nya juga. Kalau sudah, pastikan data-data sudah benar. Immediate payment udah terisi payment terms-nya, lalu kita klik send by email atau nanti bisa langsung confirm. Kita memberikan email terhadap si customer ini, si PT Surya Kencana Sejati. Nah, terlihat sudah ada tombol untuk send. Pastikan informasi sudah benar, lalu kita klik send. Setelah sudah send, kita klik confirm ya. Berarti kita sudah membuat ini menjadi sales order. Lalu kita tunggu untuk proses selanjutnya operational, inventory, dan lain-lain. Baik, untuk tahap pertama di sini kita akan membuat schedule dari projectnya. Di sini saya sudah login sebagai Widya operasional. Di sini bisa langsung saja masuk ke dalam model project, kita klik new, lalu kita tuliskan saja untuk nama projectnya itu proyek kantor PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Di sini kita bisa langsung aja buat, lalu di sini kita bisa menambahkan stage atau tahapan. Yang pertama ada tahapan planning, lalu kita add, selanjutnya ada tahapan desain, langsung kita add. Tahap ketiga ada procurement. Oke, kita bisa langsung add. Untuk tahapan keempat ini kita ada construction. Kita
Lalu selanjutnya tahapan berikutnya ada completion. Oke, langsung kita add. Selanjutnya dalam step stage ini kita bisa nambahkan task. Untuk task pertama dari tahapan planning ini adalah diskusi dengan klien, di mana assign-nya berarti ke Auki Sales. Kita add. Berikutnya task analisis kebutuhan. Lalu kita assign-nya ini ada video operasional. Oke, ini kita tarik aja ke atas untuk mengurutkan task apa dulu yang harus diselesaikan pertama. Di sini kalau kita klik task-nya, kita bisa membuat deadline untuk task tersebut. Di sini kita buat deadline-nya adalah 5 Juni. Lalu untuk task berikutnya adalah 12 Juni. Oke, kita kembali lagi ke proyek kantor PT Konstruksi Indonesia. Di sini untuk stage design, kita tambahkan task yaitu pembuatan desain kantornya. Terus assign-nya adalah video operasional. Kita add. Lalu selanjutnya tahap kedua untuk desain ini ada review design bersama dengan klien. Kita buat assign-nya Widya. Kita add, lalu ini kita urutkan kembali. Berikutnya adalah verifikasi kebutuhan equipment di stage procurement dengan assign-nya adalah Widya operasional. Kita add. Berikutnya ada tahapan pembuatan RFQ yang dilakukan atau di-assign kepada Nabilah bagian purchase. Kita add. Berikutnya ada pembuatan purchase order oleh Nabilah purchase. Kita add. Oke, kita tarik untuk mengurutkannya. Lalu untuk stage construction, kita tambahkan tasknya adalah persiapan lokasi. Dengan assign-nya itu ada Widya operasional. Berikutnya ada tahapan task berikutnya ada konstruksi kantor. Assign-nya ada Widya operasional. Berikutnya itu ada monitoring proyek. Kita cek secara rutin dan dilakukan oleh Widya operasional. Untuk ini kita urutkan kembali. Oke, kita ke stage berikutnya itu completion. Di sini terdapat kesalahan pengurutan di mana seharusnya completion ini tahapan inspection kita ganti. Terus kita save and close. Oke, terus kita tambahkan stage baru yaitu completion. Oke, di sini kita pemeriksaan kualitas pekerjaan. Assign kita Widya operasional, kita add. Lalu task berikutnya ada penyelesaian perbaikan jika di task sebelumnya terdapat perbaikan. Selanjutnya kita tambahkan di stage completion yaitu serah terima proyek yang di-assign kepada Widya. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi akhir proyek oleh Widya juga di-assign-nya, lalu kita add. Oke, di sini kita mungkin saya cek lagi. Oke. Di sini kita urutkan kembali untuk yang
stitch inspection. Terus untuk completion juga kita urutkan. Oke, mungkin di sini bisa diklik tasnya, kita hitung, bisa nambahin deadline. Oke, kita tambahkan deadline dulu. 30 Juni, apply. Terus lanjut lagi. Di sini kita juga bisa menambahkan summary untuk task ini atau description-nya ya. Kita save. Terus kita next lagi untuk pembuatan RFQ di 4 Juli deadline-nya. Selanjutnya pembuatan purchase order 7 Juli. Oke, berikutnya persiapan lokasinya di tanggal 14 Juli. Berikutnya deadline-nya ini di tanggal 13. Monitoring proyeknya di tanggal 13 juga. Kita apply. Berikutnya adalah pemeriksaan kualitas pekerjaan, deadline tanggal 18, terus penyelesaian perbaikannya di tanggal 23 Agustus. Apply, terus untuk serah terima proyeknya di 26 Agustus. Apply, lalu untuk dokumentasi akhirnya di tanggal 29 Agustus. Ini kita save, kita balik lagi ke proyeknya. Oh, di sini kita juga mau menambahkan summary dulu. Oke, kita tambahkan di description-nya, kita copy, kita paste, kita taruh di bullet list. Oke, kita save lagi. Terus kita kembali ke proyek. Di sini ketika kita ingin menambahkan tanggal mulai hingga deadline-nya, kita bisa klik saja titik 3 ini, terus pilih setting. Di sini ada plain date-nya, di mana dimulainya di tanggal 1 Jun hingga 29 Agustus. Oke, ini kita perlebar dulu layarnya. Jadi 29 Agustus, terus kita apply. Oke, ini kita save. Nah, di sini sudah terlihat untuk plan date-nya. Oke, kita buka dulu aja. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa menambahkan progresnya. Seperti ini, untuk tahap-tahapan ini kita anggap sudah. Dan sekarang mungkin kita ada di tahapan pembuatan RFQ ini ya, misalnya. Terus kita refresh aja. Nah, di sini kalau sudah di refresh itu bakal ada, oke, ini open task nih, kita hapus dulu. Nah, setelah itu bakal ada bar-nya, task kita tuh sudah selesai berapa. Oke, kita untuk mempermudahnya, kita cek kalender. Di sini yang berwarna merah itu artinya kita sudah selesai untuk task tersebut. Lalu ini kita ubah aja ke bulan Juni. Nah, di sini yang merah artinya sudah selesai. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk pembuatan account sehingga kita dapat membuat aset ke dalam Odoo. Nah, account dapat dibentuk di modul accounting ya, kemudian ke konfigurasi, kemudian kita ke COA atau chart of accounts, klik di sini. Kemudian di sini kita bisa klik new untuk buat chart of account baru. Nah, di sini kodenya untuk chart of account ini adalah selanjutnya dari fix asset yang di sini ya. Berarti kita bisa copy ini,
kemudian new. Nah, ini selanjutnya ya, berarti 7. Kemudian kita tulis peralatan konstruksi. Jenisnya fixed asset. Kemudian kita dapat save. Tadi save. Selanjutnya sebelum kita membuat asetnya, kita membuat aset kategori terlebih dahulu. Nah, aset kategori dapat dibentuk di model counting, configuration. Dan kita scroll ke bawah, di sini ada aset kategori. Nah, di sini aset kategori kita sudah klik new di sini ya, untuk buat aset kategori baru. Berarti alat konstruksi untuk aset kategori barunya ya. Kemudian jurnalnya tadi ini ya, jurnalnya dalam Mystery Operation. Kemudian aset account-nya yaitu tadi ya baru kita buat peralatan konstruksi. Nah, peralatan konstruksi. Kemudian untuk depreciation expense-nya, dia adalah untuk yang expense ya, berarti ini, biaya pemeliharaan dan perawatan aset. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat entries-nya terlebih dahulu. Nah, entries di sini adalah entries untuk depreciation-nya, jadi untuk depresiasinya. Kemudian untuk setiap 1 bulan. Jadi, nanti akan ada 12 jurnal entry depresiasi per 1 bulannya. Jadi ada 12 jurnal ini ya, depresiasi yang dimana terbentuknya untuk sebulan sekali. Berarti nanti untuk dalam setahun berarti ini ya. Kemudian kita dapat save di sini. Nah, kemudian setelah di save berarti akan dilanjutkan oleh bagian ini ya, bagian purchase untuk membuat vendor bill untuk asetnya. Selanjutnya, untuk memberikan jasa konstruksi diperlukan pembelian bahan bangunan serta equipment terlebih dahulu, yaitu dengan detail sebagai berikut. Yang pertama ada semen dari PT Cahaya Abadi, yang kedua ada produk wheelbarrow dari vendor PT Metateknik. Pertama, saya akan membuat quotation kepada PT Cahaya Abadi untuk bahan bangunan yaitu semen sebesar 100 unit dengan harga 250.000 per unitnya. Setelah quotation dibuat, quotation akan dikirim melalui email kepada PT Cahaya Abadi dengan cara sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan PT Cahaya Abadi, quotation tersebut akan dikonfirmasi menjadi purchase order dengan menekan tombol confirm order. Selanjutnya, saya akan membuat quotation kepada PT Metateknik untuk alat konstruksi yaitu wheelbarrow sebesar 50 unit dengan harga 600.000 per unitnya. Kemudian setelah quotation dibuat, maka dikirimkan melalui email kepada PT Metateknik dengan menekan send by email. Kemudian tekan tombol send. Setelah itu dilakukan kesepakatan dengan PT Metateknik, kemudian quotation tersebut akan dikonfirmasi menjadi purchase order dengan menekan confirm order. Baik, setelah proses purchasing telah dilakukan, selanjutnya saya akan masuk sebagai employee inventory, di mana di sini saya akan login. Dan kemudian saya akan menuju ke modul inventory. Baik, di sini saya akan menuju kepada overview, di mana tadi sudah ada proses yang masuk ke dalam warehouse incoming di bagian receipt, di mana saya akan menerima untuk memvalidasi barang tersebut untuk bisa masuk ke dalam warehouse incoming tersebut. Baik, di sini saya telah mengecek ada produk semen dan kuantitinya sudah sesuai, dan saya akan memvalidasi untuk bisa masuk ke warehouse incoming di bagian stok. Baik, sudah dilakukan, dan saya akan melakukannya satu lagi untuk produk satu lagi, di mana di sini ada produk wheelbarrow yang kuantitinya 50, dan di sini saya akan melakukan validasi juga untuk barang ini supaya bisa masuk ke dalam warehouse incoming. Selanjutnya saya akan melakukan
operasi internal transfer, di mana saya akan melakukan operasi internal transfer untuk memindahkan barang dari warehouse incoming ke outgoing untuk bisa dipakai dalam jasa konstruksi. Jadi saya akan melakukan internal transfer. Kontaknya saya saja sebagai bagian warehouse dan optionnya outgoing internal transfer, maksudnya incoming internal transfer dari warehouse internal stock ke warehouse outgoing. Nah, di sini produknya yang dipakai ada wheelbarrow dan satu lagi semen. Sini wheelbarrow kebutuhannya misal 10. Dan di sini semen misal kebutuhannya juga 10. Dan dapat dilihat dapat terpenuhi permintaan demand-nya. Dan saya akan melakukan work as to do. Dan saya akan melakukan validasi. Sehingga internal transfer tersebut berhasil dilakukan. Dan kemudian apabila kita mengecek di bagian produknya, di semen, kita akan melihat di bagian pengiriman warehouse-nya, di mana sudah berhasil dilakukan yang berjumlah quantity 10, pemindahan dari warehouse incoming ke warehouse. Baik, sekian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah barang diterima oleh bagian warehouse, akan dibuat draft vendor bill dari setiap purchase order. Berikut pembuatan draft vendor bill untuk purchase order semen. Setelah create bill ditekan, maka berikut adalah tampilan vendor bill created. Kemudian setelah wheelbarrow diterima oleh warehouse, maka akan dibuat pula draft vendor bill untuk wheelbarrow tersebut dengan create bill. Kemudian berikut adalah tampilan draft vendor bill yang akan ditindaklanjuti oleh bagian accounting. Baik, selanjutnya kita akan membuat vendor bill yang telah dibuat oleh bagian purchase untuk draftnya. Sekarang kita akan validasi dan pembuatannya langsung vendor bill. Nah, vendor bill dapat dibentuk pada modul accounting tentunya ya, kemudian di vendors, kemudian kita ke bills. Nah, sesuai dengan skenario dari purchase yang tadi ya, dia sudah membeli barang material untuk konstruksi dan juga untuk asetnya. Nah, di sini berarti yang pertama-tama kita akan ini ya, kita lihat dulu untuk yang bahan konstruksinya ya di sini PT Cahaya Abadi. Nah, di sini dapat lihat untuk yang dari ini ada pembelian semen ya, dapat lihat di sini yang telah dibuat oleh bagian purchase. Nah, berarti kita dapat melakukan konfirmasi bahwa vendor bill ini benar telah dibuat oleh bagian purchase. Kita klik confirm. Sebentar ya ini. Kita jangan lupa untuk masukkan bill date-nya. Masukkan bill date-nya itu sekarang. Kita save, kemudian kita confirm. Nah, di sini vendor bill telah menjadi ini ya. Jadi yang tadi draftnya sudah menjadi vendor bill, sudah post ke dalam Odoo. Kemudian kalau kita kembali juga untuk yang membuat dari draftnya, untuk yang vendor bill ini dari draft vendor bill untuk yang aset, ya dapat lihat sini aset ya. Kita akan membuatnya juga, tapi di sini pastikan dulu karena aset, tadi kan kita sudah membuat aset kategori, jangan lupa masukkan aset kategori ke alat konstruksi. Nah, di sini kita masukkan ke alat konstruksi ya, jadi wheelbarrow, dan masukkan ke alat konstruksi, kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan build date-nya seperti tadi. Kita save juga. Nah, di sini berarti ketika semua persiapan vendor bill telah selesai, yang dari draft, kita bisa confirm untuk menjadikan dia vendor bill. Kita confirm. Nah, di sini kalau misalnya kita ke bills ya, dapat lihat lagi kembali ke bills. Keduanya sudah menjadi vendor bill ya, dapat lihat di sini. Nah, di sini selanjutnya sebelum kita membayar dari vendor bill ini, kita melihat apakah aset beneran telah terbentuk dari pembelian tadi ya. Berarti aset dapat dilihat di modul accounting, kemudian aset. Nah,
Aset di sini merupakan bagian dari modul ekstra ya, aset manajemen yang digunakan dalam kesatuan dari modul accounting. Kita klik di sini ya. Nah, di sini telah terbentuk draft dari aset tersebut. Nah, berarti kita ada sedikit konfigurasi dari draft ini ya. Nah, di sini kita berikan salvage value-nya 500.000 saja. Berarti dia untuk nilai akhirnya masih tetap ada ketika depresiasinya sudah tidak, jadi depresiasi tidak sampai 0 dan masih ada nilai 500.000. Nah, di sini setelah sudah, kemudian kita first depreciation date-nya baiknya awal bulan ya. Berarti awal bulan di mana terbentuk dibelinya itu. Kemudian kita ke depreciation information di sini ya. Kemudian di sini untuk ending date-nya berarti karena ada 12 entry, berarti ke tahun depannya saja ya. Nah, 2025 Mei tanggal sekarang 28. Kemudian kita save ya. Save manually. Setelah di save, kemudian kita pastikan ini memang sudah benar untuk wheelbarrow-nya, maka kita dapat untuk mengkonfirmasi aset tersebut. Nah, di sini berarti dapat lihat aset telah dibentuk. Nah, kemudian berarti saya sekarang dapat melanjutkan untuk melakukan registrasi atau payment dari vendor bill. Berarti kita ke bagian vendor, kemudian kita ke bills kembali ya. Di sini ada 2 bills-nya, berarti kita untuk bagaimana cara pembayarannya. Berarti kita coba untuk ke bagian yang ini dulu ya, ke yang bahan konstruksi. Di sini alat konstruksi ya tadi ya, semen. Berarti kita bisa register payment. Nah, banknya ini ya, jurnalnya bank ya, dapat di sini. Kemudian kita dapat create payment. Nah, di sini berarti kita sebagai PT Konstruksi Indonesia Mandiri telah membayarkan vendor bill untuk alat konstruksi yaitu semennya ya. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan hal yang sama untuk yang asetnya tadi. Ya, sebentar. Asetnya tadi ya, di sini yang not paid. Berarti kita bisa register payment. Kemudian jurnal bank sudah benar, kemudian kita dapat create payment. Nah, di sini juga untuk yang vendor bill dari yang aset yang tadi kita beli, yaitu yang wheelbarrow, telah di paid. Kemudian kalau misalnya kita ingin melanjutkan untuk yang bagian aset tadi ya, kita bisa kembali ke aset. Kemudian kita ingin ini ya, memasukkan ini ya apa, depresiasinya kita bisa ke link di sini, link. Kemudian kita bisa masukkan depresiasi entry-nya. Tapi jangan lupa untuk di ini ya, diambil dulu, ini di save dulu, current depreciation-nya, kita depreciation entry. Di sini kita bisa ke search more, karena kita akan membuat entry baru ya, jurnal entry baru untuk depreciation. Di sini, nah di sini kita ke jurnalnya itu yang business operation. Kemudian di sini kita bisa isi yang wheelbarrow depreciation 1. Kemudian di sini untuk account-nya, berarti untuk ya peralatan konstruksi. Kemudian untuk yang kreditnya nanti adalah untuk yang pemeliharaan aset. Kita masukkan ininya debitnya sekian, jumlah yang tadi ya kumulatifnya dan kreditnya sekian. Kemudian kita bisa save and close. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini berarti untuk depresiasi yang ini ya, depresiasi yang pertama sudah terbentuk draft journal entry-nya. Kalau misalnya kita ke bagian accounting, ke journal entries, kemudian kita matikan yang ini ya, yang post-it-nya. Di sini dapat terlihat untuk yang wheelbarrow. Yang tadi yang dari ini ya, depresiasi entry yang telah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya proses bisnis dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Balik lagi tadi kita sudah selesai ya tadi udah selesai untuk bagian sales order dan tadi proses-proses lainnya sudah dilakukan. Saatnya kita membuat invoice terhadap si customer-nya. Ini balik lagi ke quotation yang sama. Kita klik create invoice. Untuk kita pakai regular invoice saja, lalu kita klik draft invoice. Nah, di sini berarti sudah invoice terjadi dan berhasil membuat journal entry. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk proses accounting, yaitu pembuatan dari customer invoice yang telah dilakukan oleh bagian dari sales. Nah, untuk sebagai bagian accounting, untuk melihat dari customer invoice dapat dilihat di modul accounting, kemudian ke customer, kemudian ke invoice. Nah, di sini dapat lihat telah terdapat draft yang dibentuk oleh bagian sales terhadap invoice-nya. Kita bisa klik di sini ya. Dapat lihat di sini yang bagian sales telah membuat invoice tersebut. Berarti di sini kita bisa masukkan invoice date-nya di sini ya. Kita masukkan invoice date-nya. Kita save terlebih dahulu. Nah, ini kita save, bentar ya. Nah, setelah di save, berarti kita dapat
mengecek juga kembali apakah sudah benar keseluruhan invoice-nya. Misalnya ini sudah benar ya untuk jasa konstruksi, sudah benar jasa konstruksi, berarti kita dapat mengkonfirmasi bahwa invoice ini telah benar dengan mengklik tombol confirm. Nah, saat tombol confirm di sini berarti dari yang customer invoice setelah dibentuk ya sudah posted ke dalam bagian dari ini, bagian dari sistem Odoo-nya. Selanjutnya kita dapat melanjutkan untuk menerima pembayaran dari customer. Nah, ketika sesuai dengan skenario, customer akan membayar secara langsung ya tanpa dicicil, berarti kita langsung bisa ke register payment untuk keseluruhannya untuk menerima uang dari customer. Nah, di sini kita bisa memilih jurnalnya itu ini ya, jurnal bank, kemudian payment metode manual saja. Kemudian maunya sesuaikan jika sudah sesuai, maka kita bisa klik untuk create payment. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari customer telah membayar customer invoice-nya. Nah, selanjutnya setelah bagian dari ini customer invoice telah terbentuk, kita dapat melanjutkan untuk pertama-tama melihat ini ya, jurnal entries yang terbentuk dari keseluruhan proses bisnis yang tadi. Nah, jurnal entries dapat dilihat di model accounting, kemudian jurnal entries ya. Nah, ketika kita ke jurnal entries dapat lihat di sini sudah ada untuk yang tadi ya, sudah ada vendor bills, kemudian customer invoice, kemudian tadi pembayaran-pembayaran yang diterima baik lewat bank, bayarannya ya, maupun kita menerima pembayaran dari customer maupun kita melakukan pembayaran ke vendor apa di sini ya. Nah, setelah kita melihat dari ini ya, dari jurnal entries-nya berarti sekarang dari bagian accounting dapat buat laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa jenis laporan keuangan yang dapat digunakan oleh bagian accounting, tapi karena di sini untuk satu prosesnya saja kita dapat melihat bagian untuk yang profit and loss. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita di sini pilih yang profit and loss. Nah, di sini akan ada muncul pop up ya di sini ya, profit and loss. Berarti kita milih jurnal apa saja sih yang akan kita lihat. Nah, sesuai di sini ya, berarti kita hilangkan yang tidak penting, yang tidak ada ya. Berarti ini bisa kita hilangkan. Kemudian bisa kita hilangkan. Jika sudah kita hilangkan, kita bisa klik print di sini ya. Nah, di sini bisa kita keep ya, kita keep ya karena ini dari website. Nah, kita dapat lihat financial report-nya dan dapat lihat di sini setelah terdapat untuk yang keseluruhan profit entries ya dari proses bisnisnya tadi keseluruhannya, berikut merupakan profitnya ya, income-nya, kemudian dari expense-nya pengurangannya ya dapat dari sini. Nah, di sini berarti proses accounting telah selesai, di mana dari awal tadi kita telah pertama-tama menerima ini ya, vendor bill, kemudian kita tadi telah juga membuat aset, dan juga kita telah ini ya, membuat ini ya, customer invoice, kemudian membayarnya, kemudian kita telah melihat untuk laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan di sini dapat dilihat yang lain-lain ya, dapat di sini ada banyak sekali laporan keuangan, tapi karena untuk melihat ke prosesnya tadi, kita dapat melihat untuk yang profit and loss saja. Nah, sekian untuk video dari kelompok kami. Begitulah proses bisnis dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.